Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan hasil ujian mid semester saya dalam bentuk video untuk MK Kapita Selecta Hukum Internasional, yang dimana saya mengambil judul mengenai sengketa dari negara India dan juga Bangladesh pada perbatasan mereka. Mari kita langsung masuk ke materi. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pada judul yang diangkat kali ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua negara yang sedang bersengketa, yakni negara India dan juga negara Bangladesh. Nah, letak persengketaannya yakni pada perbatasan wilayah mereka yang selama 41 tahun telah terjadi konflik-konflik di dalamnya. Kita langsung masuk ke dalam materi. India mengambil langkah meratifikasi sengketa perbatasan yang telah terjadi selama 41 tahun dengan Bangladesh. Ribuan masyarakat yang kini tinggal di perbatasan atau daerah kantong diizinkan untuk memilih kewarganegaraan mereka. Daerah kantong merupakan wilayah satu negara yang dikelilingi oleh negara lain. Pada dasarnya, daerah kantong adalah tanah yang selama berabad-abad diatur oleh penguasa setempat. Sekitar 50 orang diperkirakan hidup di daerah terpencil dan belum banyak merasakan fasilitas dasar dari pemerintah setempat. Pada hari Rabu waktu setempat, Majelis Tinggi Parlemen India meloloskan rancangan undang-undang atau RUU yang untuk saling bertukar daerah kantong. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya meratifikasi perjanjian batas tanah antara India dengan Bangladesh sejak 1974 silam. Baiklah, jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa daerah kantong ini merupakan daerah pada suatu negara yang dikelilingi oleh negara-negara lain. Nah, pada sengketa yang terjadi antara India dan Bangladesh ini terdapat begitu banyak daerah kantong yang menjadi permasalahan inti dari sengketa ini. Baiklah, kita lanjut. Menurut Menteri Luar Negeri India, yakni Sushma Swaraj, seperti dikutip oleh Press Trust of India, mengatakan, ini adalah situasi yang bersejarah. Kita akan melaksanakan kesepakatan setelah 41 tahun. Saya senang bahwa setiap orang mendukung RUU ini. Kami menyadari bahwa kompleksitas dalam pelaksanaan perjanjian. Semakin awal kita menerapkan, semakin cepat kita menuai keuntungan, katanya. Sebagai informasi, terdapat 162 daerah kantong di kedua negara ini. Sebanyak 111 daerah kantong berada di India dan 51 daerah kantong berada di Bangladesh. Warga yang tinggal di daerah kantong tersebut kurang mendapat hak sebagai warga negara. Makanya tempat tersebut sering terjadi sengketa, yakni dalam bidang kekerasan, agresi militer, dan lain sebagainya. Berdasarkan perjanjian yang diratifikasi pada tahun 1974, kedua negara akan bertukar wilayah di utara timur seperti Assam, Tripura, Meghalaya, dan timur Benggala Barat. Masyarakat yang tinggal di daerah kantong akan diizinkan untuk memilih untuk tinggal di India maupun Bangladesh. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Setelah mendengarkan materi yang telah dipaparkan tadi, akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada akhirnya pemerintah dari masing-masing negara, yakni negara India dan juga Bangladesh, bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang telah mereka alami selama 41 tahun silam mengenai perbatasan wilayah mereka, khususnya pada daerah-daerah kantong. Pada akhirnya, pemerintah dari India maupun Bangladesh bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan sengketa yang mereka alami selama 41 tahun belakangan ini. Mereka mendapatkan jalan keluar dari perancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah India untuk mengatur daerah-daerah perbatasan mereka, dalam hal ini daerah kantong. Nah, isi dari rancangan undang-undang ini ialah untuk memberikan hak-hak bagi warga negara yang tinggal pada daerah kantong tersebut untuk memilih kewarganegaraan mereka sesuai keinginan mereka. Nah, jadi mereka bisa memilih kewarganegaraan mereka, entah mereka ingin menjadi warga negara dari negara India, atau mereka bisa menjadi warga negara dari negara Bangladesh. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama. Sekian dan terima kasih.